Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imam Agung Prakoso selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya Sita Azura ini selaku pemateri akan mengkaji materi tentang kedudukan alam semesta, manusia, ilmu pengetahuan, dan hakikat serta tujuan pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada kedudukan alam. Menurut Soeharto, alam semesta sedemikian rupa terjalin erat dan bekerja dengan regularitasnya, sehingga pantas kalau dikatakan sebagai keajaiban Allah. Selain Allah, tidak ada sesuatu apapun yang dapat membangun alam yang serba luas dan kokoh ini. Disinilah letak dan posisi alam semesta sebagai keajaiban Allah. Alam semesta beserta keluasan dan keteraturannya yang tidak terjangkau ini harus dipandang manusia sebagai pertanda Allah. Hanya Allah lah yang tak terhingga yang dapat menciptakan alam semesta. Pertanda ini dapat dikatakan pertanda yang alamiah. Di sini banyak filsuf mengatakan bahwa alam merupakan pantulan atau cermin sifat-sifat Tuhan. Alam semesta merupakan cermin universal yang dengannya Tuhan dapat dikenali. Selanjutnya, kedudukan manusia. Menurut Soeharto, kedudukan manusia menurut Al-Quran adalah khalifah Allah di bumi. Kata khalifah di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 10 kali. Banyak pengertian yang dimaksudkan Al-Quran dengan kata ini. Di antaranya mereka yang datang kemudian, sesudah kamu, yang diperselisihkan, silih berganti, dan pengganti. Namun demikian, pengertian khalifah dalam hal kedudukan manusia adalah pengganti. Jadi khalifah adalah pengganti Allah. Muhammad Hatta berpendapat ilmu adalah pengetahuan yang didapati melalui keterangan. Ada juga yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Kalau ilmu diperoleh lewat hipotetika, deduktif, verifikatif, sedangkan pengetahuan tidak diperoleh dengan cara demikian. Menurut Koento Wibisono bahwa pengetahuan atau knowledge dibagi atas 3 jenis. Yang pertama ada pengetahuan non-ilmiah. Yang kedua ada pengetahuan pra-ilmiah. Yang ketiga ada pengetahuan ilmiah. Selanjutnya ada hakikat dan tujuan pendidikan. Menurut Soehardi, pendidikan sendiri memiliki arti dari transfer ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik itu berupa ilmu, nilai, maupun budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dari sini, nampak bahwa cakupan pendidikan bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan, melainkan lebih luas lagi meliputi budaya dan nilai yang mengarahkan manusia pada kebaikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan dikenal dengan istilah education, yang asalnya dari kata to educate yang berarti mengasuh. Pendidikan sendiri tidak dapat berpisah dari kehidupan manusia karena pendidikan tersebut akan diajarkan kepada anak-anak yang dimana setelah mereka dewasa, mereka akan mengajarkan kembali kepada anak-anaknya. Menurut Aziz, jika dikaji kembali, terlihat jelas bahwa tujuan dari pendidikan Islam ini sederhana. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan Islam. Menurut Aziz, jika dikaji kembali, terlihat jelas bahwa tujuan dari pendidikan Islam ini sederhana, yaitu mendidik seseorang menjadi pribadi yang utuh secara rohani dan jasmani karena ketakwaannya kepada Allah. Pendidikan Islam sendiri diharapkan dapat melahirkan manusia yang berguna bagi dirinya maupun bagi orang lain, namun tetap dalam ajaran yang telah ditetapkan dalam Islam. Tujuan ini mengarahkan manusia menjadi seorang pemimpin yang tugasnya memakmurkan bumi Allah dengan mengerahkan segenap potensi berupa akal dan jasmaninya. Tujuan ini dilandasi dengan niat beribadah kepada Allah supaya tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai khalifah di bumi, serta diharapkan dengan berlandaskan Islam, hidupnya terasa ringan, bermakna dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa tujuan pendidikan Islam ini pastinya membina hidup seseorang menjadi pribadi yang berakhlakul karimah sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia.